Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tarisa Faragita, NPM 2003010066. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi amali, falsafi, dan akhlaki. Tasawuf akhlaki merupakan ajaran yang mengedepankan sisi moral dari seorang hamba dalam rangka melakukan pendekatan kepada Tuhan dengan melakukan berbagai macam ritual seperti tahali, tajali, memperbanyak zikir dan wirid, mengingat mati, dan tafakur. Pengembangan tasawuf akhlaki dibangun sebagai dasar latihan kerohanian dengan tujuan mensucikan hati dan mengendalikan hawa nafsu sampai titik terendah. Dalam mewujudkan ajaran tasawuf akhlaki, para sufi menyusun beberapa tahapan sistem. Yang pertama ada tahali, yang kedua ada tahali, dan yang ketiga ada tajali. Tahali merupakan tahapan pertama yang dilakukan oleh seorang sufi untuk membersihkan diri dari perilaku buruk seperti berbuat maksiat. Yang kedua ada tahali. Tahali membiasakan diri dengan akhlak terpuji, ikhlas, ridho, taubat, dan sebagainya. Yang ketiga ada tajali. Seorang sufi benar-benar menambahkan rasa cinta kepada Allah di dalam hatinya. Tasawuf amali merupakan penekanan terhadap cara-cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik melalui amalan lahiriah maupun batiniah. Tasawuf amali dapat dipahami sebagai ajaran tasawuf yang lebih menekankan kepada perilaku yang baik dalam kaitannya dengan amalan ibadah kepada Allah. Tasawuf amali merupakan tasawuf yang mengedepankan mujahadah dengan menghapus sifat-sifat yang tercela. Sejarah perkembangan tasawuf amali mengalami beberapa fase, yaitu abad ke-1 dan ke-2, abad ke-3, abad ke-4 Hijriyah, abad ke-5 Hijriyah, dan abad ke-6 Hijriyah. Abad ke-1 dan ke-2 Hijriyah, tasawuf masih berupa perilaku zuhud yang didasari rasa khauf dan masih bersifat praktis atau belum ada konsep-konsep tasawuf secara terpadu. Abad ke-3 Hijriyah, kata tasawuf mulai digunakan. Orang ahli ibadah sebelumnya disebut abid atau nasik, pada abad ini disebut sufi. Abad ke-4 Hijriyah, perkembangan tasawuf semakin pesat dan munculnya istilah syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat sebagai penjelasan perbedaan ilmu lahir dan ilmu batin. Abad ke-5 Hijriyah, adanya pemancangan ajaran tasawuf sesuai dengan prinsip-prinsip Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah oleh Imam Al-Ghazali. Abad ke-6 Hijriyah, munculnya para sufi yang mengembangkan tasawuf dalam bentuk institusi tarekat yang kemudian berkembang pesat sampai sekarang. Tasawuf falsafi adalah sebuah aliran dalam bertasawuf yang menggabungkan antara visi mistik dan visi yang rasional. Tokoh tasawuf falsafi ada 3. Yang pertama, Ibnu Arabi. Ajarannya 1. Wahdah al-wujud, yakni makhluk adalah satu, yaitu wujud dari haliknya. 2. Hakikat Muhammadiyah. 3. Wahdatul al-adyan, yaitu kesamaan agama. Tokoh yang kedua yaitu Al-Jilli. Ajarannya 1. Insan kamil atau manusia sempurna, wujud Tuhan diumpamakan bagai cermin. 2. Makamat Al-Jilli, tahapan yang dilalui yaitu Islam, iman, salah, syahadah, sidqiyah, dan kurban. Tokoh yang ketiga yaitu Ibnu Sab'in. Ajarannya 1. Kesatuan mutlak, yaitu ajaran pemahaman wujud hanya satu, yaitu wujud Tuhan. 2. Menolak paham Aristotelian, membantah adanya konsep jamak. Tasawuf falsafi mulai berkembang sejak abad ke-12 sampai abad ke-13. Pada masa itu, beberapa guru sufi mulai menjelaskan hukum dan misteri penciptaan, serta prinsip-prinsip yang mengatur tasawuf dalam batasan-batasan filosofis.
Dengan begitu, falsafi lebih didasarkan pada penjelasan hakikat penciptaan dalam konteks filsafat dan sejarah. Inti dari tasawuf falsafi adalah meraih cinta Allah setinggi mungkin dan menjadi kekasihnya. Dengan begitu, tidak akan ada lagi batasan antara hamba dan sang pencipta. Inspirasi dari tasawuf falsafi itu sendiri diklaim berasal dari perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.